Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Paulina Pemina, NIM 46 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan uji statistik yang tepat pada beberapa desain penelitian. Untuk menentukan uji statistik yang tepat, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Variabel yang dihubungkan, 2. Jenis hipotesis, 3. Skala pengukurannya, 4. Pasangan, 5. Jumlah kelompok, dan 6. Syarat uji dan prinsip tabel. Untuk variabel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kategorik dan variabel numerik. Variabel kategorik merupakan suatu data yang dapat diukur, seperti contohnya data tinggi badan, sedangkan variabel numerik merupakan data dari hasil pengelompokan, seperti contoh data kepuasan pelanggan, data survei, dan lain sebagainya. Variabel data mencakup variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan seterusnya. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu komparatif dan korelasi. Komparatif yaitu data yang membandingkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan korelasi yaitu suatu data yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Ketiga itu pasangan. Suatu data ditetapkan sebagai data berpasangan karena berasal dari individu atau sumber daya yang sama. Sedangkan jika suatu data ditetapkan sebagai data tidak berpasangan, disebabkan oleh data tidak berasal dari individu atau sumber daya yang sama. Skala pengukuran pada suatu data dapat ditentukan dari hipotesis yang telah ditentukan. Jika hipotesis yang telah ditentukan adalah hipotesis komparatif, maka perlu diperhatikan pada data tersebut apakah terdapat variabel kategorik dan kategorik. Jika iya, maka skala pengukurannya yaitu komparatif kategorik. Jika variabelnya terdapat kategorik dan numerik, maka skala pengukurannya yaitu komparatif numerik. Jika variabelnya terdapat numerik dan numerik, maka skala pengukurannya adalah komparatif numerik. Jika hipotesis yang telah ditentukan yaitu hipotesis korelasi, maka perlu diperhatikan juga variabel pada data tersebut. Jika berupa kategori dan kategori, maka disebut relatif kategori. Jika pada data tersebut variabelnya terdapat kategori dan numerik, maka skala pengukurannya yaitu relatif kategori. Jika variabelnya numerik dan numerik, maka skala pengukurannya yaitu relatif numerik. Untuk menentukan uji statistik yang tepat pada suatu data, kita perlu menentukan kelompok data tersebut. Kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu dua kelompok dan lebih dari dua kelompok. Ini berlaku untuk data tidak berpasangan dan data berpasangan. Yang keenam merupakan syarat uji. Syarat uji yang pertama yaitu uji parametrik. Uji parametrik dilakukan jika data tersebut bersifat numerik. Uji parametrik meliputi uji tidak berpasangan, One way ANOVA, uji tidak berpasangan. Yang ketujuh yaitu prinsip tabel. Prinsip tabel dibagi menjadi dua, yaitu B kali K dan P kali K. P kali K yaitu untuk B-nya sendiri yaitu baris, bukannya sendiri yaitu kolom. Contoh tabel P kali K yaitu dengan format tabel silang 3 kali 3, 3 kolom, 3 baris. Sedangkan untuk P kali K yaitu P sendiri yaitu pengulangan dan K sendiri yaitu kategori. Contohnya tabel silang 2 kali 2 yaitu 2 pengulangan 2 kategori. Prinsip tabel ini dilakukan jika data tersebut bersifat kategori. Contoh kasus yang saya ambil dari kumparan.com mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Kartu kredit yang dibandingkan meliputi 4 kartu kredit, yaitu Astra, BCA, Citi, dan Amex. Keterangan yang saya dapat dari data tersebut yaitu variabel yang dihubungkan merupakan jenis variabel numerik dengan variabel 1 Astra, variabel 2 BCA, variabel 3 Citi, dan variabel 4 Amex. Jenis hipotesisnya yaitu komparatif dengan skala pengukuran komparatif numerik. Data tersebut tidak berpasangan dengan jumlah data lebih dari 2 kelompok yaitu 4 kelompok. Syarat uji data tersebut yaitu One way ANOVA. Prinsip tabel data tersebut tidak ada dikarenakan data tersebut termasuk data numerik. Uji One way ANOVA yang dilakukan di contoh kasus di atas termasuk uji One way ANOVA satu arah dikarenakan pada data tersebut menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya satu faktor yang dipertimbangkan yaitu pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.